Assalamualaikum sahabat, kembali lagi di channel saya Nuri Windawati, ibu bekerja dengan 3 orang anak. Buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya ucapkan terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Nah sahabat, video kali ini saya akan sharing bagaimana saya membuat jadwal harian dari Senin hingga Jumat. Buat ibu bekerja yang di luar, silakan sharing ya di kolom komentar. Mungkin ada masukan untuk jadwal harian yang saya pakai. Terima kasih. Nah sahabat, gunanya bikin jadwal harian adalah supaya kita tidak terlewat apa-apa yang harus kita kerjakan di satu hari itu. Dan ini bisa mengantisipasi karena kan kita tempatnya salah dan lupa ya. Jadi biar bisa tertib apa yang perlu kita kerjakan. Oke, saya mulai dari hari Senin. Biasanya saya bangun sekitar jam 3 lebih ya, jam 3.30 gitu. Saya qiyamul lail dulu, kemudian baca juz yang jatahnya hari itu. Kebetulan saya juga ikut one day one juz, jadi saya baca hingga menunggu waktu subuh. Waktu subuhnya sekitar jam 4 lebih ya, tergantung. Itu saya bikin untuk jamaah sholat subuh, terkadang sama suami, terkadang juga kami sholat di masjid karena dekat sekali, hanya beberapa rumah dari rumah kami. Dan setelah sholat subuh saya harus selesaikan baca al-masurat pagi dan juga baca surat yasin. Dan itu tilawah ini saya rutinkan ya sebelum saya memulai urusan dunia saya. Jadi urusan target ibadah ini harus selesai dulu. Itu biasanya sekitar jam 5 mau waktu syuruk ya, sudah pas waktunya. Jadi saya memasak, kemudian saya prepare untuk bangunin anak-anak juga. Waktu saya selesai baca-baca. Setelah itu anak-anak sudah prepare, sudah mempersiapkan sekolah mereka. Saya sudah memasak jam 5, jam 6 biasanya sudah mateng. Anak-anak sarapan dan siap-siap untuk berangkat sekolah. Karena kakaknya masuk jam 6:30, jadi jam 6:15 biasanya mereka sudah berangkat sekolah. Dan sekitar 7:30 saya antar Akasya untuk yang ke pengasuhnya. Kemudian sekitar jam 7.40 saya berangkat kerja karena kebetulan rumah dari ke tempat kerja saya itu dekat. Jadi tidak butuh waktu lama. Kemudian di tempat kerja saya seperti biasa ya, rutin, tetapi saya punya target kalau bisa jamaah tetap. Saya bisa jamaah duhur dan juga jamaah asar. Ada teman saya yang selalu bisa untuk bersama-sama jamaah sholat duhur dan sholat asar. Kemudian saat pulang saya juga sudah harus selesai jam 4 kan saya pulang, itu harus sudah baca al-masurat sore dan juga saya biasanya baca surat ar-rahman dan juga waqiah. Jadi itu merupakan zikir ya, zikir sore saya sebelum saya nyampe ke rumah. Jadi jam 4 lebih biasanya. Nah saat saya jam 4:10 saya pulang pulang sekalian jemput Akasya juga. Alhamdulillah biasanya Akasya juga udah mandi, udah seger dari pengasuhnya, saya ajak pulang. Dan di rumah saya mandi, kemudian beberes sedikit kalau misalkan ada yang kotor, nyapu sedikit, kadang gitu ya, rebahan setelah mandi. Kadang juga menyusui Akasya juga setelah mandi. Lalu saya lanjut, tahu-tahu sudah maghrib, dan itu saya paksa untuk ikut jamaah maghrib di masjid. Akasya biasanya juga ikut, Alfa juga saya ajak. Dan setelah
jamaah maghrib biasanya saya ngaji sama anak-anak, saya nyimak anak-anak, nyimak akis, nyimak alfat. Kemudian sampai sholat isya juga saya jamaah di masjid sama anak-anak. Lalu setelah isya wajib baca al-mulk, jadi biar nggak lupa kalau terlewat, bacanya sebelum tidur. Nah setelah itu free time. Nah setelah kita free time biasanya kita ngobrol sama anak-anak, family time ya. Kemudian jam 21 muhasabah dan waktunya untuk tidur. Jadi jadwal itu saya bikin selama 1 bulan untuk mengantisipasi dalam 1 hari itu apa saja yang belum saya lakukan dan juga yang harus saya kerjakan. Jadi untuk menceklis, karena saya itu pelupa ya, jadi saking banyaknya pekerjaan di kantor, pekerjaan di rumah, dan target pribadi saya sendiri harus selesai di hari itu biar nggak lupa, makanya saya bikin jadwal harian seperti itu. Jadi sahabat, biasanya muhasabah itu diantaranya saya menceklis apa saja yang sudah saya kerjakan hari ini, sudah maksimal atau belum, dan itu membuat saya terbantu menyelesaikan tugas-tugas harian saya. Baik, terima kasih sudah menyimak video saya, mendengarkan saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat sudah mengikuti video saya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.